Belajar uang ala filosofi Koporyu. Sahabat, pernah dengar kisah keluarga kaya Wayne? Mungkin belum pernah ya. Beda dengan keluarga kaya raya seperti Rothschild, Al Saud, keluarga Walton, Koch, Mars, dan lain-lain. Ya, keluarga Wayne adalah cerita fiksi dari Batman, ayahanda dari Bruce Wayne yang merupakan manusia kaya raya pemilik Wayne Enterprise. Dr. Thomas Wayne yang beristrikan ibunda Batman, Martha Wayne, dalam cerita awal Batman mati dibunuh oleh penjahat jalanan ketika si Bruce masih kecil, masih kanak-kanak. Saya tidak akan melanjutkan kisah fiksi ini, tetapi mari kita melihatnya dari perspektif motivasi keuangan. Salah satu kenapa orang mau membunuh karena faktor uang. Ya, faktor uang. Uang adalah salah satu biang kejahatan jika kita salah menempatkannya. Lingkungan tidak teratur. Walau kita hari ini dalam kondisi damai, tetapi kondisi lingkungan chaos dan kelamnya jalanan tidak pernah kita prediksi. Sama seperti konglomerat Wayne di atas, tidak pernah memprediksi kejadian ke depannya. Ada dua lingkungan di mana saat ini kita hidup, yakni yang pertama, lingkungan teratur. Lingkungan di mana terjadi kompetisi alamiah tapi tidak dengan kekerasan. Jika kita berlatih bela diri, maka aura yang muncul adalah kekerasan yang wajar, yang normal, yang masih dalam batas-batas aturan. Jika kita lihat tarung bebas ala MMA, mixed martial art sekalipun, tetap ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Artinya, kekerasan yang terjadi masih bisa kita tanda petik ditolerir pada kedua belah pihak. Yang kedua, lingkungan tidak teratur. Lingkungan di mana terjadi kompetisi tidak alamiah lebih mengedepankan tanda petik hukum rimba seperti permusuhan, konfrontasi, dan kekerasan yang potensial. Pada lingkungan tidak teratur inilah kita harus lebih waspada karena efek kejutan atau shock terapinya lebih kuat. Jika kita sudah rutin berlatih, maka gerak refleks dari bawah sadar kita akan bergerak memberi sinyal-sinyal waspada. Jika tidak, maka mari kita belajar 4 rule berikut agar Anda percaya diri dalam mempertahankan diri dan uang Anda. Patut kita simak yang saya nukil dari buku terbitan Gramedia, 10 Jurus Jitu WSDK. Woman Self-Defense of Koporyu, yang ditulis oleh teman saya, Master Bela Diri Eko Hendrawan. Rule pertama, pray. Kekuatan keyakinan dan doa pada Allah SWT adalah kunci dari keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum dan sesudah berlatih, kita wajib melakukan doa, karena doa adalah benteng terakhir keyakinan kita. Berbekal kekuatan keyakinan dan doa inilah sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin. Dalam hal keuangan pun, ketika kita tidak yakin kita bisa kaya, maka kita tidak akan kaya. Pun begitu sebaliknya, jika kita yakin kita bisa kaya, maka kita akan kaya. Makanya, sebelum berbicara teknik kaya, pembenahan mindset kaya yang dimulai dari mentalitas kaya adalah aspek krusialnya. Rule kedua, prediction. Jika dari prolog di atas ada lingkungan teratur dan lingkungan tidak teratur, maka kita harus mampu untuk membaca situasi sekitar kita. Contohnya, ketika kita dalam kendaraan umum misalnya, harus sadar situasi siapa saja orang-orang yang bersama kita. Sepertinya ada orang yang kelihatannya lemah,
tidak membahayakan. Tetapi ingat, kita tetap waspada. Jangan-jangan yang kelihatan lemah tersebut sudah bersekongkol dengan predator yang siap memangsa kita ketika kita lengah. Kejahatan muncul karena ada niat dan kesempatan. Itu kata Bang Jago. Maka waspadalah. Tetaplah dalam kondisi sadar, rileks, dan seperti kita memasuki lingkungan kita sendiri, walau lagi di kandang musuh. Memprediksi tren keuangan ke depannya di musim pandemi hari ini juga salah satu kuncinya. Dalam kondisi lingkungan tidak teratur dan tidak bisa kita prediksi hari ini, kita harus tetap bisa membuat prediksi keuangan. Misalnya, layaknya kurva K yang memiliki dua kaki. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ke atas, jika kita ambil analogi bisnis, maka ini adalah bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Cenderungnya untuk naik terus, walau di tengah pandemi. Bukan sekedar momentum, tapi kebutuhan real. Begitu juga dengan kurva ke bawah. Jika kita memiliki usaha atau bisnis, di mana bisnis kita sudah 1 tahun ini stagnan dan tidak ada omset signifikannya, lebih baik kita bubar jalankan, alias kita amputasi. Rule ketiga, preventif. Hal yang paling sederhana adalah kita tahu apa saja benda yang kita bawa di tubuh kita dan tahu cara penggunaannya. Jika kita sudah melatih buku-buku jari kita atau siku kita, itu adalah alat paling ampuh dalam melawan kejahatan. Tetapi, jika tidak atau belum dilatih, maka bagi perempuan, benda-benda kecil seperti kartu ATM, lipstik, bedak, parfum, tongsis handphone, bahkan tisu pun bisa menjadi senjata kita. Mengepalkan benda di atas akan memberikan kekuatan 3 kali lipat dari biasanya. Jadi, jangan menyepelekan alat-alat kecil yang selalu Anda bawa. Intinya, lakukan dan dari hal sederhana. Dan jika sudah dekat ancaman, selalulah jaga jarak dengan orang lain. Mencegah lebih baik dari mengobati. Bisa kita terapkan dalam belajar tentang uang. Mencegah agar jangan sampai besar pasak daripada tiang. Sama halnya kita balik, besar tiang daripada pasak. Makanya filosofi Wealth Flow 19 adalah one outcome, 9 income. 1 pengeluaran dan 9 pendapatan. Mencegah masa sulit lebih baik ketika sudah terjadi kesulitan. Paling tidak, dengan adanya aset Tuhan dalam diri kita seperti hati, pikiran, dan badan kita yang sehat merupakan potensi untuk mendatangkan uang layaknya magnet rezeki. Ini yang terakhir, rule keempat, protection. Salah satu kenapa banyak sekali kejahatan menghampiri wanita dikarenakan mereka malas berlatih. Padahal tubuh kita adalah aset terbaik yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan agar kita bisa mengelola dan menjaganya. Dengan tubuh yang bugar, selain bisa meningkatkan taraf kesehatan, juga bisa melindungi dari bahaya penyakit. Begitupun proteksi dalam keseharian Anda. Lindungi diri Anda, karena itu adalah aset terbaik Anda, di mana aset tersebut harus kita rawat. Jangan malas berlatih, dan selalu hadirkan keceriaan dalam diri Anda. Dalam wealth management, ada bahasan tentang managing contingency, alias manajemen ketidakpastian, di mana salah dua memproteksinya adalah dengan dana darurat dan kita punya proteksi. Dengan adanya dana darurat dan proteksi inilah kita tetap bisa melangkah ke depan. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka proteksi keuangan inilah yang bisa menanggulanginya dengan tetap kembali ke rule pertama, yaitu pray. Terakhir, mengutip moto dari WSDK,
Woman Self Defense of Kokoryu, yakni lembut bukan berarti lemah. Di dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Saya yakin, saya kuat, saya tangguh, dan saya percaya diri. Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semakin membuat Anda percaya diri dalam lingkungan tidak teratur. Dan tentunya belajar uang itu bisa dimanapun dan dalam kondisi apapun. Saya, Hari Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI, Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe Mr. Hari Solputra, Anda like, Anda komen, dan Anda share.